seru sekali bulan Maret ini kita banyak belajar tentang kuasa kesaksian. Dan di minggu terakhir bulan Maret kita akan belajar lebih intensif dan lebih spesifik dalam kuasa kesaksian pribadi. Nah, ayat pokoknya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai ayat ke-20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Nah, Bapak Ibu kalau membaca nanti keseluruhan perikopnya dari ayat 1 sampai ayat 20, ini berbicara tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bagaimana ketika mereka mengajar, ketika mereka melakukan banyak mukjizat dalam nama Tuhan, tapi endingnya mereka justru diperhadapkan di Mahkamah Agama atau di sidang. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi. Nah, semestinya sebagai orang percaya, kita juga punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Nah, sangat penting sekali bagi kita untuk membagikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi sangat eman-eman, sangat disayangkan sekali jika pengalaman yang begitu luar biasa itu kita simpan sendiri dan tidak ada orang yang kemudian mendengarnya. Nah, tetapi Bapak Ibu mungkin tidak segampang kita bicara tentang hal yang umum. Kesaksian pribadi kita bersama dengan Tuhan itu yang pastinya akan menguatkan saudara-saudara kita yang mendengarkan. Nah, orang bisa saja berbantah atau mendebat hal-hal teologi, tetapi ketika kita menyatakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Kristus, itu sangat sulit untuk didebat atau sangat sulit untuk dibantah. Nah, bagaimana kita memiliki kesaksian pribadi yang penuh dengan kuasa? Yang pertama adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, maka kata Petrus penuh dengan Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Petrus ini ketika dia diperhadapkan dengan Mahkamah Agama, dengan persidangan yang ada, dia bukan asal berkata-kata atau asal bersaksi, tetapi hidupnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu membuat dia dipimpin oleh Roh untuk berkata-kata dengan penuh hikmat. Kemudian dia juga diberikan keberanian untuk bersaksi, menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian apalagi, dia tidak takut terhadap rintangan, karena pastinya yang menangkap ini bukan orang sembarangan, tapi ini orang yang punya kuasa. Tetapi karena hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memiliki keberanian, tidak takut terhadap tantangan-tantangan yang ada di depan. Nah, mari belajar supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, supaya setiap kesaksian kita, perkataan kita itu dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan itu yang akan membawa setiap telinga yang mendengar boleh diberkati oleh Tuhan. Kita juga diberikan keberanian dan juga tidak takut menghadapi tantangan-tantangan. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki kesaksian pribadi yang penuh kuasa adalah taat kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah." Nah, Bapak Ibu, apa arti taat? Taat itu adalah tunduk kepada perintah Allah. Taat itu adalah tunduk, artinya submit, menyatakan penundukan diri kita, menerima bahwa kuasa Tuhan atau perintah Tuhan itu adalah yang terutama di atas mungkin perintah-perintah manusia, ajaran-ajaran manusia. Tetapi ketika kita taat, kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dan ini yang boleh menjadikan kesaksian kita jadi berkat, penuh dengan kuasa yang bisa mengubah kehidupan orang lain. Karena ketika kita taat, pasti ada kuasa Tuhan yang berlaku di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kesaksian pribadi kita itu menjadi kesaksian yang penuh dengan kuasa adalah mengalami Kristus terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 4 ayat 20,
sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi Bapak Ibu, supaya kita punya kesaksian pribadi yang penuh dengan kuasa yang bisa kita bagikan, kita harus alami dulu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, kuasanya, penyertaannya, bahkan mungkin mukjizat-mukjizatnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus alami dulu, harus mengerti, memahami dulu, baru kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. Karena ketika kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa, seperti kata Petrus dan Yohanes ini, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi yang terutama adalah alami dulu Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memberkati dan membagikannya pada orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, pesan yang harus dilakukan adalah ceritakan pengalaman pribadi kita bersama dengan Yesus. Berkat jika melakukan, banyak orang yang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan kita juga akan lebih lagi dikuatkan. Akibat jika tidak melakukan adalah minim pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi ayat pokok kita dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah Bapak Ibu, mari masuki diskusi bersama, sharing dalam Komsel. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan Yesus yang paling berkesan? Lalu ceritakan. Yang kedua adalah, adakah kendala ketika Bapak Ibu Saudara mau membagikan pengalaman pribadi Bapak Ibu? Nah, sharingkan dalam kelompok Komsel Bapak Ibu masing-masing. Kemudian proyek ketaatan kita adalah mengalami kasih dan kuasa Yesus secara pribadi setiap hari. Ada beberapa pokok-pokok doa yang akan kita naikkan juga untuk Gereja Tuhan, Ebenezer dan juga Sion, untuk Gembala Jemaat dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah, serta kegerakan triparti di Ebenezer maupun di Sion. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ditutup dengan doa berkat bagi keluarga di tempat Bapak Ibu Saudara berkomsel. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Salam KTM.